Hai sob, selamat datang di channel Rudy Jime. Saat ini kalian sedang menyaksikan playlist Talk Therapy channel Rudy Jime. Welcome to today's video. Segala bentuk opini yang gue tampilkan di playlist Talk Therapy ini merupakan unscripted personal opinion, yang mana setiap topiknya bakalan berbeda, dan opini atau insight yang gue tampilkan itu merupakan buah pikiran yang gue rasa cukup layak untuk dibagikan dalam rangka menjaga kewarasan otak gue. Dan berharap juga insight yang gue berikan, gue tampilkan di video ini juga dapat membantu menambah pendapat atau insight baru bagi kalian yang menonton. Without any further ado, let's dive in. Well, beberapa hari ini sosial media elektronik itu diramaikan dengan sebuah berita di mana pemerintah akhirnya memutuskan penetapan undang-undang baru. Yang pengen gua bahas di sini adalah tentang undang-undang perzinahan. Awal kali pertama gua mendengar tentang undang-undang perzinahan ini, jujur gua mempunyai dua sudut pandang. Yang mana dua sudut pandang ini merupakan pertentangan yang terjadi di dalam diri gua menanggapi polemik ini. Disahkannya rancangan undang-undang yang mengatur tentang perzinahan ini, jujur Li, menurut gua pribadi itu merupakan sesuatu hal yang seharusnya tidak terlalu terburu-buru untuk dipaksakan disahkan. Karena apa? Jujur, masalah kamar atau masalah kebutuhan seksual itu adalah hak pribadi yang berada di zona dan di ranah private setiap orang. Karena yang gua khawatirkan adalah ketika pemerintah terlalu mencampuri, terlalu mengatur hal-hal yang bersifat sangat personal, itu istilahnya pemerintah sudah berusaha untuk ikut campur dengan masalah dapur atau masalah paling private setiap individu. Dan dikhawatirkan untuk masalah kayak gini, pemerintah berusaha untuk mengkontrol bagaimana nanti ke depannya, apa lagi yang pengen pemerintah kontrol dari rakyatnya. Karena bagian pribadi aja itu sudah mereka atur. Itu yang gue takutkan. Itu yang pertama kali timbul di pikiran gue. Karena pada dasarnya ya, jangankan cuman undang-undang yang ada di negara Indonesia, bahkan undang-undang yang secara general yang berlaku di dunia itu menjamin hak pribadi, menjamin human right. Jadi ya hak dasar manusia. Jadi areal atau ranah pribadi, ranah private itu tidak seharusnya dicoba dikontrol oleh pemerintah. Gue bakalan mencoba untuk menyampaikan pandangan gue dari dua sisi berbeda. Kenapa gue tidak setuju, dan di sisi lain gue mau nggak mau harus menyetujui kalau aturan seperti ini memang harus ada. Dan itu juga ada alasannya. Gue akan mencoba untuk menjabarkan satu persatu dari sudut pandang kenapa gue tidak setuju dan kenapa gue harus terpaksa untuk setuju. Pertama, kalau kita mau ngobrol untuk kenapa gue tidak setuju, ya seperti gue ungkapin di awal tadi, itu adalah areal atau zona private, ranah pribadi masing-masing orang. Dan balik lagi ke tipikal manusia, ada atau enggaknya aturan ini, yang hal tersebut bakalan tetap terjadi. Perzinahan itu bakalan tetap terjadi. Untuk melakukan zina itu nggak harus ke hotel, ya kan? Nggak harus. Sebelum gue membahas dan menjelaskan kenapa gue tidak setuju dan terpaksa setuju, kan lebih baik jika gue pengen ngebahas ini secara general, pengen ngebahas dampak yang terjadi atau keributan yang terjadi gara-gara disahkannya undang-undang ini. Keributan atau polemik yang terjadi itu tidak lepas dari bagaimana cara sebagian media menyebarkan berita ini ke khalayak ramai, entah itu dari sosial media ataupun media elektronik lainnya. Dalam rangka untuk meningkatkan engagement, beberapa pihak dalam sosial media itu menggunakan kalimat-kalimat yang istilahnya seperti clickbait untuk menarik perhatian orang ngebaca. Tapi ketika orang ngebaca,
informasi yang ditampilkan atau informasi yang di-provide itu tidak penuh atau setengah-setengah, yang mana pada akhirnya ngelit atau mengarahkan smart people kita yang smart menggunakan smartphone itu memahami berita juga setengah-setengah, tidak berusaha untuk mengulik jauh lebih dalam terhadap sebuah informasi yang mereka terima. Ditambah lagi bagaimana cara penyampaian berita oleh media-media luar yang menyebarkan reaksi orang-orang luar atas disahkannya undang-undang ini. Berbagai narasi yang majority menyayangkan undang-undang seperti ini disahkan, itu disebarluarkan dan dapat diakses oleh siapapun melalui sosial media. Nah, tentunya narasi yang mereka baca dan mereka lihat ataupun konten yang mereka saksikan di sosial media, mereka di sini adalah orang-orang atau rakyat kita yang istilahnya itu tidak memahami berita itu secara menyeluruh dan mendalam, ya pada akhirnya menyebabkan keributan yang jauh lebih masif terjadi. Bahkan seperti yang gue baca itu beberapa tokoh penting negara lain itu menyayangkan bahkan dengan kesan mencemooh terhadap disahkannya undang-undang ini. Yang terakhir gue baca itu, gue nggak yakin ada hubungannya atau enggak, tapi ya ini gue rasa salah satu cara dari sebagian negara itu mencemooh atas disahkannya undang-undang perzinahan ini di Indonesia. Emmanuel Macron kalau gue nggak salah namanya, malah menginisiasi untuk memberikan kondom gratis di awal tahun baru untuk anak-anak di bawah umur di negara Prancis. Hal ini menurut beliau dilakukan untuk menekan bertambahnya atau berkembangnya infeksi penyakit menular seksual. Well, gue bakalan nanti balik lagi ke masalah kondom gratis dari Presiden Prancis menghimbau anak-anak di bawah umur, di bawah 25 tahun itu bisa memperoleh kondom gratis di awal tahun 2023 di setiap apotik yang ada di Prancis. Tujuannya yaitu untuk menekan penyebaran penyakit menular seksual. Well, nanti gue bakalan mencoba balik ke sini, ke masalah ini. Kita lanjutkan pendapat gue, opini gue terhadap undang-undang ini. Terlepas bagaimana narasi yang ditampilkan oleh media lokal dan media internasional menanggapi polemik ini, disahkannya undang-undang perzinahan ini, tentunya gue pribadi, seperti yang gue ungkapkan tadi di awal, di sisi satu gue tidak setuju, di sisi lain gue terpaksa untuk setuju. Gue bakalan mencoba untuk menjabarkan kenapa gue tidak setuju. Pertama, seperti yang gue jabarkan di awal, ranah ini adalah ranah private yang istilahnya itu pemerintah itu tidak seharusnya ikut campur lebih dalam. Karena apa? Ini bakalan menyebabkan masalah-masalah baru ke depannya. Terlepas isi undang-undangnya, kalau kalian sudah baca, selain itu dari beberapa news portal dan sosial media juga menyebarkan beberapa narasi yang mengarahkan kita untuk tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah ini. Contohnya saja, beberapa orang berpendapat ini bakalan mengganggu bisnis pariwisata Indonesia, yang mana juga ketika kita mau masuk hotel atau kita mau check-in di hotel itu pihak hotel bakalan meminta atau ngecek surat nikah atau legal atau enggaknya hubungan seseorang, pasangan yang masuk check-in ke hotel. Hal ini juga yang pada akhirnya digembar-gemborkan bakal menyebabkan masalah-masalah baru, yang misalnya aja nanti juga ada pungutan liar, juga ada jenis-jenis masalah baru yang nanti bakalan timbul. Karena mungkin menurut sebagian orang yang menanggapi polemik ini, mereka mengatakan ya mungkin saja nanti juga istilahnya bakalan ketika mereka check-in ada aja tiba-tiba staff yang meminta pungutan liar kalau seandainya dia tidak bisa memberikan bukti kalau mereka itu couple, partner yang legal, ya harus bayar. Ya maksud gue itu adalah sebuah pandangan
yang terlalu jauh. Itu kemungkinan yang sangat jauh dan ada hal-hal yang sangat penting dan di depan mata yang seharusnya menjadi prioritas dulu. Kita bisa ngelihat lah, kita bisa research lah tentang berapa banyak sih orang-orang yang istilahnya itu kalaupun seandainya mereka mau melakukan zina, apakah mereka harus ke hotel? Enggak. Perbandingan orang yang melakukan zina di hotel dibandingkan di tempat-tempat lain, misalnya kos-kosan, apartemen, bakalan lebih banyak di kos-kosan dan apartemen ini dibandingkan dengan di hotel. Dengan adanya atau tanpa adanya undang-undang ini, perzinahan itu bakalan tetap ada, bakalan susah untuk dikontrol. Jadi alasan gua nggak setuju karena apa? Karena memang ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang perlu juga untuk diadakan. Itu pendapat gua, kenapa gua tidak setuju. Toh orang nggak harus ke hotel buat berzina, orang bisa melakukan zina jangankan di kos-kosan dan apartemen, bahkan orang melakukan zina aja ada yang di dalam hutan atau di tempat-tempat umum, ya kan? Itulah karena apa? Karena kita nggak bisa mengkontrol hal tersebut. Satu hal yang tidak bisa dikontrol manusia adalah eager atau keinginan untuk melepaskan hasrat seksual. Itu susah dikontrol. Nah, apalagi pemerintah mau mencoba mengontrol. Menurut gue itu adalah sesuatu yang sia-sia. Seperti yang gue bilang tadi, perzinahan itu bakal bisa terjadi di mana aja, nggak harus di hotel. Jadi istilahnya untuk masalah hotel harus menunjukkan surat nikah itu, gue pribadi, gue sendiri itu sudah pernah melihat kondisi ini 10 tahun yang lalu. Sudah ada beberapa hotel yang mengaplikasikan sistem ini. Hotel syariah. Hotel syariah tanpa ada undang-undang ini juga sudah mengaplikasikan sistem tersebut. Dan itu nggak bertahan lama. Pada akhirnya ya sementara aja. Dan yang gue takutkan ya undang-undang ini ya hangat-hangatnya cuman sementara aja. Ya ketika bensinnya habis ya padam aja. Jadi ya menurut gue adalah sebuah usaha yang sia-sia untuk dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Karena ini undang-undang sangat mencampuri, sangat bersentuhan dengan ranah pribadi. Dimanapun caranya, setiap orang, setiap kepala itu mempunyai cara untuk lepas dari sebuah situasi yang mengekang. Sudah watak, itu sudah basic skills yang kita punya. Contohnya aja seperti anak-anak sekolah, semakin pinter gurunya untuk menjaga anak-anak untuk tidak saling contek atau membawa contekan ketika ujian, semakin pinter anak-anak tersebut untuk bisa lolos dari pantauan guru. Itu gue buktiin sendiri, gue lewatin sendiri. Semakin jeli seorang guru menjaga anak-anak ketika ujian, anak-anak selalu one step ahead untuk lepas dari pantauan gurunya. Apalagi untuk masalah seperti ini, itu anak-anak loh. Apalagi orang dewasa yang pikirannya sudah jauh lebih berkembang dibandingkan anak-anak. Ya ketika dia kebutuhan seksual mereka dicoba untuk diganggu, ya dibatasin, ya istilahnya secara naluri, secara spontan atau secara apapun itu namanya, mereka bakalan berusaha untuk mencari celah atau untuk mencari cara untuk menyalurkan hal tersebut. Itulah kenapa hal ini sia-sia. Oke, kita balik lagi ke masalah hotel yang menuntut buku nikah. Hotel syariah kita kesampingkan dulu, kita masuk ke hotel internasional atau hotel biasa deh gitu. Dan dikhawatirkan bakalan menurunkan tingkat pariwisata atau apalah. Begini aja deh, gue tidak menemukan atau mungkin gue miss informasi terhadap hal ini ya. Gue tidak menemukan dalam undang-undang tersebut nanti pelaksanaannya adalah ketika pasangan bakalan check-in di hotel, bakalan diminta bukti legal kalau mereka adalah pasangan. Oke, kita setujuin itu dulu. Ada informasi seperti itu. Di sini gue mau berandai-andai sebuah skenario. Jika benar seandainya ada narasi seperti itu yang keluar dari pemerintah, yakinlah pemerintah kita
bukan malaikat. Pemerintah kita mempunyai sebuah negara yang mesti dioperasikan, dijalankan. Pemerintah kita butuh uang untuk itu. Salah satu sumber uangnya ya pariwisata. Apakah menurut kalian pemerintah bakalan sebersih itu menjaga perzinahan terjadi di negara Indonesia kita ini dan mempunyai risiko bakalan kehilangan pendapatan, kehilangan duit? Gua nggak yakin. Pemerintah kita masih butuh uang. Pemerintah kita masih didominasi berbagai kepala yang mempunyai pendapat dan kepentingan masing-masing. Karena menurut gua pribadi, pemerintah kita belum mencapai level nabi, yang mana nabi itu halal halal, haram haram. Kita masih abu-abu. Kita masih butuh uang. Toh hasil bumi kita aja belum kita bisa dominasi 100%. Ya mungkin menurut gua pemerintah harusnya sekarang untuk lebih fokus ke arah itu aja dulu. Jangan ke arah yang istilahnya itu yang bisa memberikan pemasukan negara lebih besar daripada harus mengatur zona atau area private masyarakatnya. Dan gua rasa pemerintah juga sedang melakukan hal tersebut. Dan adanya berita ini ya karena memang ada beberapa pihak yang mungkin pengen menunjukkan kinerjanya. Lembaga ini ada dan untuk agar masyarakat tahu kalau lembaga ini ada, kita harus menghasilkan sebuah kreativitas yang dapat memberikan gambaran ke masyarakat kalau lembaga ini ada. Mungkin aja seperti itu. Nah, balik lagi untuk masalah check-in hotel. Pertama, kalau check-in hotel harus provide buku nikah atau apa. Menurut gua pemerintah nggak bakalan sejauh itu. Terus yang kedua, oke, seandainya pemerintah ada mengatakan pelaksanaannya bakalan seperti itu. Sekarang gini aja deh, perzinahan itu bukan cuma terjadi antara satu perempuan dan satu laki-laki. Terus bagaimana kalau seandainya ada sepasang laki-laki atau sepasang perempuan check-in di hotel dan ternyata mereka berzina di atas hotel? Bagaimana? Bagaimana untuk memastikannya? Bagaimana untuk ensure kalau mereka cuma teman? Mereka teman. Mereka ya pada kenyataannya memang teman bobo sih. Banyak sekali celah-celah yang luput atau sengaja diabaikan for the sake of undang-undang ini harus ada. Itulah alasan gue untuk tidak setuju adanya undang-undang ini. Karena buang-buang waktu, tenaga, dan source money. Lebih baik ya udah deh, fokusin ke masalah yang krusial aja dulu. Bagaimana negara tenang, bagaimana negara bisa memberdayakan sumber daya alamnya secara penuh, mengontrol, dan dapat digunakan untuk membangun negara Indonesia ini sendiri. Nah, kemudian gue pengen menjelaskan sisi di mana gue terpaksa setuju ada. At least bagiannya ada suatu saat yang dapat digunakan untuk memberi efek jera untuk sebagian orang yang memang selama ini karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur hal ini, ada beberapa oknum atau orang yang memang sengaja menyebarkan perselingkuhannya atau seolah-olah bangga dengan mereka berselingkuh, gitu. Menjadi selingkuhan atau menjadi pria idaman lain atau menjadi wanita idaman lain. Nah, gue setuju, akhir-akhir ini gue terpaksa setuju karena memang belakangan ini gue lihat sosial media menampilkan atau memberi ruang untuk beberapa oknum seperti ini. Bangga sekali menyebarkan aib yang mereka lakukan, menjadi selingkuhan suami orang atau menceritakan suaminya berselingkuh. Gua rasa undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat mereka. Kita butuh undang-undang ini untuk memberikan efek jera. Toh dengan sudah adanya pengakuan dari seseorang yang misalnya kayak gini nih logikanya, gue nggak tahu apakah ini bisa nanti dipakai atau enggak. Apakah kita bisa menjerat seseorang yang secara bangga ngaku-ngaku menjadi selingkuhan suami orang lain di sosial media, itu ada bukti, kita bisa jerat dengan pasal ini dengan menggunakan bukti-bukti yang dia sebarkan sendiri di sosial media. Kalau seandainya undang-undang ini bisa digunakan, gue setuju ada undang-undang ini.
Dan poin yang paling penting kenapa gue setuju juga adalah karena memang negara kita ini negara beragama. Perzinahan itu bukan cuman dilarang di Islam aja, semua agama, Kristen, agama lain juga pasti ada. Karena kita semua setuju perzinahan ya sesuatu yang salah. Nah, itulah alasan kenapa ya gue akhirnya setuju juga. Dan pada akhirnya memang kita kadang makin kesini membutuhkan beberapa pakem aturan untuk membatasi sebagian orang yang terlalu jumawa menggembar-gemborkan dosa atau salah atau aib yang mereka lakukan di sosial media. Mungkin dengan adanya undang-undang ini dapat membatasi hal tersebut. Karena semakin kesini perkembangan teknologi juga sangat masif dan itu bakalan mempengaruhi cara berpikir generasi muda yang akan datang. Jika sosial media diisi dengan berita-berita yang kayak gini, berita-berita yang tidak sehat, berita-berita yang setengah-setengah, pada akhirnya bakalan mengganggu kualitas dari generasi muda bangsa Indonesia ke depannya. Makanya menurut gue sih, sedikit banyaknya kita butuh undang-undang. Nah, itu bagian gue kenapa gue terpaksa setuju. Tapi pada akhirnya, gue mencapai satu kesimpulan. Ada atau nggak ada undang-undang ini, toh masalah bakalan tetap ada. Jadi ya, esensi dari pemikiran gue, pembahasan ini adalah, gue berharap pemerintah itu menemukan cara atau solusi yang terbaik dalam mengendalikan bagaimana masyarakat atau oknum ya, mengendalikan bagaimana hal yang layak atau hal yang sepatutnya, sewajarnya dalam menyampaikan sebuah berita baik dari source manapun, sosial media, media elektronik. Karena apa? Kekhawatiran gue adalah terlepas apapun masalahnya itu, dari 270 jutaan lebih masyarakat Indonesia ini, mungkin 70%-nya sudah bisa mengakses berita-berita yang mungkin validasi dari berita tersebut tidak 100% akurat. Kita tahu kecenderungan manusia atau kecenderungan masyarakat kita saat sekarang ini, kita bisa lihatlah yang mempergunakan smartphone itu dari 70% tadi, mungkin dari 70% dari 70% tadi itu adalah anak-anak muda, generasi muda, yang mana sebenarnya untuk mereka dapat mempergunakan smartphone yang mereka punya itu butuh bimbingan. Sedangkan orang tua mereka, which is yang pengetahuannya terhadap teknologi itu jauh lebih minim daripada anaknya tersebut, bagaimana cara mereka untuk bisa mengkontrol anaknya mempergunakan smartphone, membaca informasi, berita mana yang harus dilihat dan berita mana yang tidak harus dilihat. Zaman sekarang gampang sekali yang istilahnya itu menyebarkan hoax, menyebarkan berita setengah benar, yang pada akhirnya karena memang kecenderungan manusia meyakini apa yang mereka baca saja tanpa melakukan penggalian informasi lebih dalam terhadap sebuah berita, mereka menelan mentah-mentah. Dan itulah yang nanti yang bakalan mereka bawa sampai nanti mereka dewasa. Itu yang bakal membentuk watak. Jadi di situ hal yang penting sebenarnya yang pemerintah aware itu dan perhatikan ya hal yang seperti ini. Bagaimana penyebaran berita. Nah, balik lagi ke masalah Emmanuel Macron tadi ya, Presiden Prancis, yang seolah-olah mengolok-olok keputusan disahkannya undang-undang perzinahan di Indonesia. Satu hal yang mesti diingat, undang-undang perzinahan ini sifatnya delik aduan ya. Kayaknya mesti gue bacain dulu deh undang-undang perzinahan. Let me check. Banyak sekali sih istilahnya berita-berita yang mengarahkan situasi ini untuk tidak tenang. Makanya gue butuh channel ini, playlist ini, untuk gue bisa meluapkan kekesalan gue, meluapkan unek-unek yang gue punya terhadap sebuah kondisi. Nah, ini gue baca dari sebuah news portal, isi dari pasal undang-undang perzinahan tersebut, yaitu pasal 411 ayat 1, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2.
Nah, lalu pasal 412 ayat 1, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pasal 413, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batinnya dipidana dan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nanti gua mesti baca lagi nih undang-undangnya. Nah, kebanyakan orang-orang itu miss dalam penjelasan pasal. Ketika kalian baca itu penjelasan pasal, itu juga dijabarkan. Keluarga bati itu terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung. Oke, berarti 413 atau 413 ini seseorang yang melakukan perzinahan dengan keluarga batihnya itu dipidana paling lama 10 tahun. Ini gue setuju sih. Ini gue setuju. Karena banyak sekali berita yang belakangan ini yang terjadi, seorang ayah memperkosa anaknya, paman memperkosa ponakannya, atau anak sama ibunya. Ya itu hal aneh. Gue setuju sih kalau ada paling lama penjara 10 tahun. Nah, tapi untuk yang masalah pasal 411 dan 412 ini, ada penjelasan adalah tindak pidana tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Jadi ini sifatnya delik aduan. Yang mana poin A, jika terjadi pengaduan ini dilakukan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Yang kedua, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Oke, nah jadi ini bisa diadukan menjadi tindak pidana ketika misalnya gue punya istri gue ketahuan selingkuh, dan gue punya bukti, gue bisa ngaduin. Nah itu baru jadi tindak bisa dipidana. Kalau seandainya gue punya istri gue selingkuh, gue diemin aja karena gue juga selingkuh dan tidak ada pengaduan, ya bakalan tetap gitu aja, bakalan lepas aja, ya bakalan makanya gue bilang ini pasal nggak harus ada, ngerti nggak sih? Kecuali yang tadi ya 413 itu gue setuju, itu harus ada yang melakukan persetubuhan dengan keluarga batih tadi, anak istri, anak ibu atau ponakan tadi ya, atau yang keluarga yang ada hubungan darah, itu gue setuju. Nah cuman yang 411, 412 ini ya menurut gue ya itu aja. Nah, dan kalau seandainya pasal ini dapat digunakan untuk menjerat orang-orang yang tadi yang gue bilang tadi, yang sesumbar untuk menyebarkan di sosial media kalau dia itu berselingkuh, berzina dengan suami orang lain, dan istri dari suami yang menjadi selingkuhannya ini bisa melaporkan si orang yang berkoar-koar ini dan menggunakan pasal ini, menurut gue setuju kalau pasal ini dapat digunakan untuk hal tersebut. Ya, gue juga enak ngeliat berita-berita ya sekarang ini yang mana orang begitu bangga menyebarkan aib yang mereka lakukan. Nah, balik lagi untuk masalah Macron. Banyak banget sih yang istilahnya itu nyangkut kesana kemari terhadap polemik undang-undang perzinahan ini. Makanya gue juga, kenapa penyampaian gue tidak terstruktur, karena memang seperti yang gue bilang tadi, apa yang gue sampaikan sekarang ini ya unscripted personal opinion, nggak ada skripnya, ya keluar aja apa yang gue pikirkan sekarang, ya itu aja yang mesti gue kasih tahu ke kalian. Seperti Emmanuel Macron tadi yang istilahnya memberikan kondom gratis untuk anak-anak di bawah umur per awal Januari 2023, seolah-olah mengolok-olok keputusan pemerintah mengesahkan undang-undang perzinahan. Sebenarnya jokes on them. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau bisa bilang sih kasihan deh lo ke Prancis gitu. Well, kita tahu kalau seandainya Prancis juga merupakan sebuah negara yang agak sedikit tidak pro ke Islam. Kita tahu lah berita beberapa tahun yang lalu, bulan atau tahun gue lupa. Cuman gue masih ingat tuh ada di memori gue terhadap bagaimana respon mereka terhadap Muslim yang ada di sana. Nah, ketika Macron memutuskan untuk memberikan kondom gratis yang seolah-olah mengolok-olok Indonesia, kalau gue ketawa aja. Tujuan mereka untuk mengurangi penyebaran penyakit menular seksual di Prancis. Bro, banyaknya atau tingginya penyebaran penyakit menular seksual yang terjadi di negara lu itu bukan karena
ada atau enggaknya kondom. Kondom itu sudah terjadi, sudah ada dari zaman kapan tahu. Kondom itu sudah setua budaya sendiri. Sudah umur kondom itu sudah setua peradaban sendiri. Jadi kalaupun seandainya lu ngasih gratis, kalau mereka nggak mau pakai, buat apa? Terus ketika lu kasih gratis, lu bakalan ngeliat tuh, mastiin mereka make ketika mereka gitu-gituan. Enggak juga kan? Ya pilihan orang mendingan nggak make, karena rasanya beda. Nah, lu dengan apa ya, olok-olokan lu malah menjadi bumerang ke lu sendiri. Jokes on you. Kalau mereka mau make tanpa lu kasih gratis pun, mereka bakalan beli. Berapa sih harga kondom? Hal yang paling penting, paling tepat lu lakuin, atau seluruh negara di dunia lakuin, adalah memberikan edukasi penyakit menular seksual. Itu satu-satunya cara yang paling efektif untuk menekan penyebaran penyakit menular seksual. Kondom itu cuma tools yang mana pada akhirnya kalau dia mau pakai, kalau enggak. Tapi ketika lu ngasih edukasi, lu ngasih penjelasan, atau seks edukasi ke remaja di bawah umur 25 tahun ke bawah tadi yang lu kasih kondom gratis, ya mungkin itu bakalan jauh lebih sukses dibandingin lu ngasih kondom gratis. Lebih baik lu ngasih edukasi. Kalau lu ngesek nih tanpa ini, lu bakalan kayak gini, resikonya bakalan kayak gini. Kasih tahu contohnya, kasih tahu itunya. Ini sudah banyak nih yang terjadi kayak gini. Udah penyakit menular seksual di negara kita sudah segini nih tingkatannya. Edukasinya lebih ke situ, bukan malah ngasih kondom gratis seolah-olah ya udah lu mau ngewe aja gitu loh. Ini gue kasih kondom. Di mana-mana ya, kalau orang nggak ngerti edukasinya, kalau orang nggak ngerti resiko hubungan badan dengan pasangan tanpa menggunakan kondom itu berisiko, ya mereka bakalan memilih untuk tidak menggunakan, karena memang rasanya beda. Setipis apapun itu rasanya beda menurut temen gua. Ya tapi bayangin aja deh bagaimana istilahnya kita pakai baju nih, terus disentuh dengan pakai baju atau enggak pakai baju, itu rasanya beda. Apalagi yang untuk kayak gitu. Makanya hal yang paling tepat untuk lo lakuin itu adalah edukasi. Kasih contoh, kasih perkembangan kasus kayak gini nih, gini. Dari tahun segini peningkatan penyebaran penyakit menular seksual seperti ini, risikonya kayak gini, dan banyak juga yang meninggal gara-gara ini sebanyak ini. Kasih edukasinya. Ya walaupun rasanya nggak enak, usahakanlah. Kalau kalian menghargai hidup kalian, nah itu kan jauh lebih bermanfaat menurut gua daripada kasih kondom terus lepas tangan. So well, itulah untuk talk terapi kali ini. Gue sudah mencoba untuk menjabarkan atau memberikan insight gue terhadap undang-undang perzinahan yang disahkan oleh pemerintah negara kita untuk mencoba mengarahkan kita jauh lebih bertanggung jawab, terlepas berguna atau enggaknya nanti undang-undang ini di negara kita. Ya at least kita sudah melihat beberapa orang dari lembaga kenegaraan kita sudah bekerja. Dari situ kita sudah bisa melihat. So ya, kita lihat aja bagaimana penerapannya nanti. Terus juga domino efek apa yang bakalan terjadi nanti ke depannya. Ya kita nikmatin aja lah. Yang penting satu hal sih yang gue ingetin ke kalian yang nonton video ini. Pertama, bertanggung jawab sama diri kalian sendiri. Ketika kalian sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri, kalian bisa bertanggung jawab terhadap tindakan yang akan kalian lakukan. Kalian juga bisa mengendalikan resiko yang bakalan terjadi ke kalian, apakah berdampak ke orang lain juga atau enggak. Jadi yang paling penting adalah bertanggung jawab dulu terhadap diri kalian sendiri dulu. Berikan perhatian 100% terhadap apa yang kalian butuhkan, dan dari situ baru kalian list tuh hal-hal yang menyangkut. Hal-hal yang menyangkut itu seperti risiko dan dampak yang bakalan terjadi jika kalian melakukannya. Itu aja sih. Dan kalaupun harus melakukan perzinahan, ya lakukanlah dengan cara aman dan nyaman. Aman dari pemerintah dan aman juga dari penyakit. Dan yang paling penting itu ya aman dari Tuhan, dari agama. Ya pokoknya gini gitu deh. Aduh, gue takut nih
makin kesini makin kesana otak gue. Jadi ya kayak gitu. Walaupun kalian harus berzina, ingat kalian harus pinter. Pinter dalam hal apa? Kalian harus pinter untuk menyelamatkan diri kalian dulu. Selamatkan diri kalian dulu. Kalau seandainya perzinahan ini bakalan mengarahkan kalian ke kerugian yang besar di masa depan, mendingan nggak usah. Nah, tapi kalau seandainya memang harus nggak bisa ditahan lagi, ya kalian jauh lebih pinter lah, cari solusi sendiri. Nggak harus ke hotel, tapi jangan berzina dengan istri orang, suami orang, anak orang, ponakan elu, anak elu, atau siapapun yang pada akhirnya bisa menjerat elu terkena undang-undang perzinahan. Tapi jangan mikir sama binatang juga ya. Satu hal sih yang miss menurut gua, apakah undang-undang ini juga enggak, gua nggak mau nyinggung masalah itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen yang baik dan benar, jaga attitude agak sopan ya, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu ketika channel Radijim update video baru. Please gue ingetin lagi subscribe biar gue bisa monetize channel ini dan juga bisa memberikan giveaway ke kalian semua. Bye bye.